Persembahan-persembahan korban tidak hanya merupakan tindakan ritual, tetapi cermin dari hubungan yang dalam antara manusia dan Allah. Secara keseluruhan, korban persembahan yang diberitahukan oleh Allah kepada umat Israel tidak hanya merupakan serangkaian tindakan ritus, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam mendidik, membersihkan, dan mengarahkan hubungan manusia dengan Allah. Ayo kita sama-sama melihat makna dan pesan yang terkandung di balik kegiatan keagamaan ini. Dan mengapa kita sebagai orang Kristen yang menyembah Allah yang sama sudah tidak mempersembahkan korban sama seperti mereka. Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Alkitab, utamanya kitab Imamat, mencatat bukan hanya satu korban, tetapi ada 5 macam korban persembahan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. 3 persembahan yang pertama adalah persembahan sukarela atau persembahan dalam hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Sedangkan 2 persembahan terakhir wajib dilakukan untuk memperoleh hubungan yang baik dengannya. Tetapi 5 model persembahan ini memiliki sebuah presentasi yang sangat luar biasa dalam bahasa khas tentang tipe dan bayangan pribadi dan karya dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang mengambil dosa dunia, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita akan membahas 5 model persembahan ini dan tipologi daripada 5 persembahan ini yang semuanya mengarah pada rencana pengorbanan Kristus untuk dunia. Yang pertama, korban bakaran. Korban bakaran dalam Imamat pasal 1 adalah persembahan yang terdiri dari ternak, yaitu lembu sapi, domba, kambing, dan apabila tidak mampu, boleh digantikan dengan burung tekukur atau anak burung merpati. Persembahan ini haruslah jantan dan tidak bercela, tipologi dari Kristus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Dan yang menyembelih korbannya haruslah yang membawa korban itu, menandakan bahwa untuk dosa-dosa kita, Kristus rela disembelih bagi kita. Seluruh korban itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di sini kita memiliki aspek tertinggi dari karya Kristus, di mana Dia menawarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya, bahkan sampai mati. Seluruh persembahan itu dibakar di atas mezbah dan semuanya naik kepada Allah sebagai bau harum yang manis. Ini menggambarkan Kristus yang memberikan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah dalam Efesus 5 ayat 2. Kristus terlihat di sini sebagai pribadi yang menyelesaikan kehendak Bapa, memuliakannya, dan membenarkan kekudusan dan keagungan tahtanya. Tema tentang Kristus ini bisa juga dilihat dalam Injil Yohanes dan dalam Mazmur pasal 40. Yang kedua, korban sajian. Korban sajian dalam Imamat pasal 2 adalah roti yang dibuat dari tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Persembahan ini menjadi tipologi Kristus yang menjadi persembahan roti yang memberi hidup bagi seluruh dunia. Yesus berkata, "Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Persembahan ini harus tidak memiliki ragi dan madu. Dalam Perjanjian Lama, para pemimpin Yahudi disarankan untuk membersihkan rumah mereka dari ragi selama Paskah sebagai simbol penghapusan dosa dan pemurnian. Paulus pun berkata bahwa Kristus ketika ia disembelih sebagai anak domba Paskah menjadikan kita roti yang tidak beragi, yaitu pribadi yang penuh kemurnian dan kebenaran. Di ayat 9 ada hal menarik di mana imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban yang baunya menyenangkan Tuhan.
Perintah ini menjadi bayangan dari apa yang diperintahkan Yesus terhadap murid-muridnya di perjamuan terakhir mereka. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tidak ada pengorbanan darah dalam persembahan ini, sehingga korban ini berbicara tentang kesempurnaan pribadi dan kehidupan Kristus. Tepung halus melambangkan manusianya yang tak bernoda dosa dengan kualitas moral yang seimbang. Minyak melambangkan anugerah dan kuasa Roh Kudus yang menggambarkan kehidupannya, sementara kemenyan adalah lambang manis dan keharuman pribadi dan kehidupan Kristus. Yang ketiga, korban keselamatan. Korban keselamatan dalam Imamat pasal 3 adalah lembu, kambing domba, dan kambing. Darah, lemak, dan buah pinggang persembahan itu diletakkan di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan dalam Imamat pasal 3 ayat 11. Ini adalah bagian Allah. Kemudian dada diberikan kepada Harun dan anak-anaknya, dan bahu kanan kepada imam persembahan. Ini adalah bagian manusia. Dengan demikian, Allah dan manusia keduanya makan dari persembahan yang sama, yang berbicara tentang persekutuan atau koinonia, serta melambangkan persekutuan yang dinikmati oleh orang percaya kepada Kristus dengan Allah atas dasar karya Kristus di kayu salib dan darahnya yang tercurah di sana untuk dosa-dosa kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita berdamai dengan Allah melalui karya kayu salib dan dapat makan dari Kristus dalam persekutuan dengan Bapa. Paulus berkata, "Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Injil Lukas dan Mazmur pasal 85 khususnya menyajikan tema tentang Kristus ini. Keempat, korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini adalah salah satu persembahan yang wajib dilakukan oleh orang Israel. Ini adalah korban persembahan sekaligus pernyataan bahwa orang yang membawa persembahan ini harus sadar bahwa ia berdosa dan butuh pengampunan. Ciri khusus dari persembahan ini terletak pada seluruh lembu sapi jantan, kambing, dan domba yang dibakar di tanah di luar perkemahan Israel setelah darah dan lemaknya diletakkan di atas mezbah bagi Allah. Persembahan ini adalah untuk dosa dan menggambarkan bagi kita Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, dan ia menanggung penghakiman dan murka Allah terhadap dosa sebagai ganti kita. Uniknya, dalam Imamat pasal 6 ayat 27 dijelaskan bahwa ketika ada orang yang kena daging korban penghapus dosa ini, dia menjadi kudus, sama seperti darah Kristus yang menyucikan kita daripada segala dosa. Kudusnya Allah dan kekejaman dosa diperlihatkan dalam sapi jantan yang terbakar habis di luar perkemahan. Ini menggambarkan Kristus, di mana ia menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri dalam Ibrani pasal 13 ayat 12. Kristus terlupakan oleh Allah sebagai pembawa dosa kita seperti yang diberitakan dalam Injil Markus dan Mazmur pasal 22. Yang terakhir, korban penebus salah. Di sini, dosa dipandang tidak hanya berefek pada orang yang melakukannya, tetapi juga terhadap masalah yang disebabkan oleh dosa itu. Perbaikan harus dilakukan atas kesalahan yang dilakukan dan 1/5 ditambahkan padanya. Penebusan dilakukan dengan darah persembahan dan pelanggar dimaafkan. Persembahan ini menggambarkan Kristus yang mati karena dosa dan pelanggaran kita di kayu salib. Dalam Mazmur pasal 69 ayat 5, dia mengembalikan apa yang tidak diambilnya. Dia tidak hanya mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita kepada Allah dan membayar hutang kita dengan darahnya yang tercurah, tetapi juga menambahkan 1/5, yaitu memperbaiki masalah yang timbul akibat hubungan yang rusak, yaitu kita yang memberontak terhadap Tuhan.
Dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 menjelaskan bahwa Kristus diremukkan Allah dalam kesakitan sebagai konsekuensi dari penyerahan dirinya sebagai korban penebus salah. Injil Matius dan Mazmur 69 menyajikan aspek tentang Kristus ini. Semua persembahan ini bersama-sama memberikan kita pandangan lengkap tentang Kristus dan karyanya yang besar dalam pengorbanan di kayu salib di Kalvari. Korban-korban persembahan ini dipahami sebagai prakarsa dan prasyarat bagi pengorbanan Kristus yang akan datang. Dan ketika Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka kita yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah tidak perlu mempersembahkan korban persembahan ini. Karena dalam Kolose pasal 2 ayat 17 berkata bahwa hal ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kristuslah yang telah menawarkan dirinya sebagai korban yang tak bercela dan satu-satunya yang berbau harum di hadapan Bapa, menjadi tebusan terhadap dosa dan masalah yang dihadapi kita bersama, yaitu kematian kekal, sekaligus juga sebagai pendamai antara kita dengan Bapa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Ayo cari tahu pada saat ini. Kalau mungkin ada usul, bisa di komen di bawah. Apakah kita mau bahas tentang topik-topik yang menarik dalam Alkitab? Bisa di komen. Jangan lupa tombol like-nya dan juga share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.